Halo pemirsa, kembali hadir di layar kaca TV Anda. Saya Firmansyah yang akan menemani aktivitas Anda dengan informasi terkini, tajam, dan informatif. Berikut informasi selengkapnya. Dinas Perhubungan Kabupaten Majene menggelar rapat forum konsultasi publik Selasa 20 Mei 2026 di ruangan Kepala Dishub Kabupaten Majene. Rapat strategis ini dihadiri antara lain Kasat Lantas Polres Majene, Ketua Organda Majene, dari akademisi Stikes Bina Bangsa Majene, LSM, dan unsur pers. Berikut liputan TV siaran Warta Berita Dishub Kabupaten Majene. Puji dan syukur tetap kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama di acara forum konsultasi publik atau FKP yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majene dalam rangka memaknai bagaimana bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Salam dan taslim tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Tentu saja perlu saya sampaikan bahwa kegiatan kita ini adalah forum konsultasi publik atau FKP dalam rangka memaknai bagaimana bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majene. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan juga bahwa di pertemuan kita kali ini kita perlu mengetahui bahwa ada 3 hal yang akan kita angkat di pertemuan kita. Yang pertama adalah bagaimana itu pelayanan andalalin bangkitan tinggi. Karena ada 3, ada andalalin bangkitan sedang, ada bangkitan rendah. Jadi itu juga semua nanti akan disampaikan oleh sekretaris saya, Pak. Karena memang beliau satu-satunya di Kabupaten Majene yang memiliki sertifikat dalam penyusunan andalalin di Kabupaten Majene. Terus yang kedua yang akan kita bicarakan di sini adalah bagaimana rekomendasi persetujuan numpang uji. Dan yang ketiga, rekomendasi penutupan jalan. Sebelum saya menyampaikan 3 pokok permasalahan di forum konsultasi publik kita pada hari ini, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan tentu bekerja sama dengan mitra kerja kami adalah pihak Polres Kabupaten Majene, dalam hal ini Lantas Kabupaten Majene. Yang kedua, Organda juga kerap datang berkonsultasi bagaimana dan apa langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dan yang ketiga, di Dinas Perhubungan sering kita bermitra dengan media. Ada pers yang kadangkala juga meliput kegiatan-kegiatan di Dinas Perhubungan. Sehingga di pertemuan konsultasi publik kita pada hari ini, saya akan mempersilahkan dari setiap unsur undangan yang kami undang pada hari ini untuk bisa memberikan apa yang akan dilakukan. Selanjutnya, mungkin tidak lama pertemuan kita ini, karena saya akan mempersilahkan yang hadir pada hari ini, khususnya kepada Bapak Muhammad Yusuf, yang bisa menyampaikan kepada kita semua bagaimana pelayanan andalalin bangkitan tinggi, bangkitan sedang, dan bangkitan rendah. Waktu pertama saya persilakan kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Majene. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan andalalin. Ini kita lakukan sesuai dengan kewenangan tentunya. Jadi yang berada di wilayah jalan kabupaten itu menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam Dinas Perhubungan. Ketika dia berhubungan langsung dengan jalan provinsi, berarti dia ada kewenangan Dinas Perhubungan provinsi. Dan ketika dia berada di jalan nasional, maka dia akan berurusannya langsung di Kementerian Perhubungan. Yang kita layani adalah yang berlokasi di jalan-jalan kabupaten.
Contoh misalnya pembangunan perumahan yang banyak sekali Majene, PDN, rumah sangat sederhana, rumah subsidi. Nah, ini punya standar ukuran dari segi jumlah. Rata-rata kalau yang masuk dalam pelayanan persetujuan standar teknis itu 150 sampai 400 unit. Dan rata-rata di Kabupaten Majene ada pada range itu. Tidak ada sampai 300, malah tidak ada sampai, sehingga persetujuan yang kita berikan hanya persetujuan standar teknis yang tidak ada, termasuk bangkitan rendah. Rata-rata masuk dalam golongan bangkitan rendah. Kemudian rekomendasi penutupan jalan. Jadi seperti yang terjadi selama ini, jadi rekomendasi penutupan jalan. Jadi masyarakat datang bermohon yang dilengkapi dengan surat pengantar dari kepala lingkungan. Kemudian dari sini kita buatkan analisa jalan mana yang mau ditutup, kemudian rekayasa seperti apa, penghalang arusnya seperti apa, di mana mau diharuskan. Itu pun khusus jalan-jalan kabupaten. Jadi yang kita keluarkan bukan isi penutupan jalan, tapi rekomendasi penutupan jalan yang ditujukan ke Polres untuk dilanjutkan menjadi isi penutupan jalan. Jadi saya kira untuk sementara sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Dinas Perhubungan. Jadi kita akan mendengarkan dari Kasat Lantas Polres Kabupaten Majene, sekaligus juga memperkenalkan, karena beliau ini mungkin baru seminggu dia berada di Kabupaten Majene. Tak kenal maka tak sayang. Saya persilakan Pak Kasat. Terima kasih Pak Bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan forum seperti ini, mendampingi Bapak Dirlantas. Jadi banyak dan sedikitnya permasalahan-permasalahan yang ada di kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Barat ini agak sedikit memahami Bapak ini. Dan sebenarnya berputarnya di situ-situ aja permasalahannya. Dan terkait tentang forum ini Bapak, juga kemarin anggota-anggota saya bertanya, saya ingin mengetahui kondisi yang ada di Kota Majene ini, apa saja permasalahannya. Sedikit menguap tadi dari Bapak, permasalahan-permasalahan seperti penutupan jalan dan segala macam. Saya ingin membahas masalah penutupan jalan dulu ya Bapak. Kemarin sebenarnya saya ada beberapa, sudah 3 hari setelah saya disertifikatkan, memang ada surat yang masuk ke ruangan saya terkait penutupan jalan. Sistematis yang saya ketahui bahwasanya jika surat sudah masuk ke ruangan saya dan atas persetujuan saya selaku Kasat Lantas itu, biasanya saya mendapatkan info dari GK Intel. Biasanya, apakah ini berhak atau tidak dikeluarkannya persetujuan untuk penutupan jalan. Biasanya itu acara-acara seperti pernikahan dan segala macam. Jadi mungkin nanti kita berbenah lagi ke depan secara tertib administrasi seperti apa. Saya sangat mendukung Pak. Artinya seperti yang saya sampaikan di awal, kami juga tidak akan bisa berdiri sendiri dan bekerja sendiri Bapak. Sering-sering kita berkolaborasi untuk bekerja memperbaiki Majene ini. Terkait masalah kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas, tentang kesadaran pelanggaran yang ada di Kota Majene. Maksudnya kalau kami sudah melakukan penindakan di lapangan, yang kami harap mulai dari teman-teman mahasiswa, LSM, intinya saya berkomitmen anggota saya tidak pernah akan mencari-cari di lapangan. Mungkin pimpinan Kasat Lantas yang sebelumnya sudah baik, tapi saya harapkan di pimpinan saya ini saya akan lebih tegas lagi terkait itu. Tujuannya apa sih? Satu Pak, di dalam forum ini kita ingin mendisiplinkan secara aturan tertib administrasi. Bergeser ke masalah pasar yang tadi disampaikan, masalah perboden, karena ini mendekati H-3 katanya mau Idul Adha. Tenang Pak, nanti saya akan sebenarkan anggota ke sana, kita tertibkan dulu untuk mengurangi intensitas atau padatnya kendaraan di sana. Tapi sekali lagi Pak, kami tidak akan bisa bekerja sendiri. Nanti kami mohon izin memohon bantuan dari bapak-bapak semua untuk menertibkan itu. Nah ini sama dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya yang lain. Nanti kita ke depan kita berkolaborasi
Sekali lagi Pak, HP saya 1 kali 24 jam siap ditelepon kapan aja kami nanti. Itu sih Pak dari kami Pak. Apapun masalahnya, insya Allah kalau kita bicarakan bersama-sama dan kami siap menerima kritikan Bang. Karena sekali lagi kami ini pelayan masyarakat Pak, Siap. bukan bos, bukan apa. Kami siap menerima kritikan Bang. Tapi intinya komunikasi yang baik di antara kita semua. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang saya runcingkan saja permasalahan di kesempatan hari ini, bahwa inti kita adalah forum konsultasi publik ini. Setelah Pak Kasat menyampaikan, kita ada feedback dari bagaimana dari akademisi dengan penyampaiannya Pak Yusuf, penyampaiannya Pak Kasat. Kita juga minta masukan-masukan dari Organda. Betul. Apa yang harus dilakukan sebagai mitra dalam melancarkan kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan Lalim dan angkutan jalan di Kabupaten Majene. Saya persilakan dulu dari Organda bisa memberikan masukan kepada kita. Saya persilakan. Yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majene serta Sekretaris. Yang saya hormati Kepala Satlantas Kabupaten Majene serta seluruh yang hadir di ruangan ini, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Kebetulan saya perkenalkan Pak, nama saya Kustiman Pak, Ketua DPC Organda Kabupaten Majene. Berkaitan dengan masalah lalu lintas Pak, saya selalu teriak, saya selalu dengarkan bahwa apa yang tadi disampaikan Kepala Dinas Perhubungan sangat menarik untuk kita perbincangkan, tapi secara garis besar saya harus katakan bahwa keberhasilan itu, walaupun bagaimanapun keberhasilan itu kita bisa capai cuma dua, ketegasan dan kedisiplinan. Berkaitan dengan lalu lintas, pelanggaran di pasar itu Pak, ya kan? Tentang rambu, saya berharap setiap paginya itu Pak ada polisi yang dari sana, yang dari Salempa itu, dengan di sini Pak yang dari arah Maruga. Karena di situ satu arah Pak, itu satu arah sebenarnya, sudah ada rambu di situ, tapi di situ sering masuk. Ya. Nah, kita Pak, saya dulu pernah tidur Pak, saya ditanya ini apa nomor di sini? Iya. Menarik. Jadi saya bilang tidak, saya hanya ingin katakan jangan sampai nanti kamu tabrakan, kamu jepit itu bukan, kalau paha yang jepit enak, tapi kalau besi yang jepit selesai kamu kan. Iya. Jadi sekali lagi Pak, bahwa tentang rambu ya di Undang-Undang Nomor 22, saya berharap ini Pak Kasat, ya boleh kita pakai hati nurani Pak, tapi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pak, itu dijelaskan ya bahwa yang kita parkir di perapatan jalan itu adalah 25 meter Pak. Kenapa? Acuannya berlandaskan dengan ISO 9001 Pak, kecepatan 60 km per jam ya, maka dia bergerak sejauh 16,7 meter per detiknya Pak. Coba bayangkan. Jadi yang mengenai tentang parkir yang kendaraan besar itu Pak, ya kan, ini kan tingkat kesadaran masyarakat. Tapi kewajiban pemerintah untuk mengedukasi kepada masyarakat supaya yang rambu itu Pak, yang marka Pak, yang garis tidak terputus itu kan ada 3 hal di situ. Tidak boleh parkir, tidak boleh singgah, tidak boleh parkir, tidak boleh memutar di situ kan, tidak boleh menyalip. Tapi faktanya Pak, di situ yang di arah kuburan itu tidak boleh, karena di dalam ISO 9001 apabila 1 sampai 50 meter jarak pandang itu Pak, itu harus dalam hal ini domainnya pemerintah yang dalam hal ini kepolisian. Jadi sekali lagi sangat menarik Pak, karena secara garis besar saya bicara undang-undang Pak, secara aturan, bahwa ketentuan umum dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 adalah keselamatan, kelancaran dan ketertiban. Nah, untuk mencapai itu Pak, maka yang paling utama itu adalah ketegasan dan kedisiplinan. Nah, berkaitan dengan lebih jauh lagi tentang angkutan jasa raja sekarang banyak angkutan umum. Nah,
Karena setiap sewa itu Pak, yang dianukan ke masyarakat, yang dibayar ke masyarakat, sudah di situ ada 10% Pak. Jasa rahjanya Pak. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa dibiarkan mati Pak? Saya kan saya sendiri di angkutan umum Pak. Tapi alhamdulillah Pak, sampai sekarang Pak masih hidup, saya punya pajaknya Pak, hidup, jasa rahjanya hidup. Ya, apa namanya, izin penguasaannya ada. Jadi sekali lagi, kunci keberhasilan kita itu ada kepolisian dan dinas perhubungan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ini dari Ketua DPC Organda Kabupaten Majene. Bapak Ibu yang saya hormati, ya kita minta juga masukan bagaimana sisi pandangannya juga dari akademisi. Bagaimana akademisi sumbang sarannya di FKP kita tentang fungsi-fungsi Dishub, bagaimana juga mitranya Polres, mitranya Dishub adalah Polres. Dari akademisi mungkin ada tinjauan lainnya juga. Saya persilakan Pak Ahmad Rifai. Pernah suatu ketika Pak, saya bercerita sedikit, itu pada tahun 2020 ada salah satu mahasiswa kami setiap datang di kampus itu hanya menggunakan topi dan pernah memakai helm, dan hampir setiap hari saya ingatkan, saya pribadi Pak, saya langsung ingatkan, lihat tolong pakai helm, ini demi keselamatanmu. Bahkan sering Pak, kalau tidak salah ingat Pak, sudah sekitar 4 kali saya ingatkan itu. Pulang dari kampus terjadi kecelakaan tunggal di depan Pertamina Pak, yang merenggut nyawa mahasiswa tersebut. Setelah itu yang mengalami kasus ini sering kami jadikan contoh untuk adik-adiknya di kampus supaya mereka tetap tertib, terutama pengguna helm. Tetapi akhirnya kemudian sampai hari ini masih saja seperti itu. Artinya apa? Kami ingin menyampaikan bahwa memang etika mengendara di jalan itu masih sangat kurang bagi masyarakat, terlebih misalnya mahasiswa yang notabene sudah berpendidikan tapi juga masih kurang sadar Pak terkait dengan itu. Pernah kami suatu ketika bercerita diskusi kecil-kecil terkait dengan kenyamanan. Ada beberapa titik tempat-tempat umum yang ada di Kabupaten Majene, di wilayah kota itu, masyarakat kurang nyaman dengan adanya gangguan yang berkedok pengemis. Berkedok pengemis. Jadi masyarakat mengatakan kalau misalnya petugas lingkungan itu tidak masalah karena jelas arahnya. Dan ini menjadi pembicaraan umum Pak, bukan lagi rahasia. Ini sudah menjadi pembicaraan umum di masyarakat, dan itu ternyata sangat mengganggu kenyamanan. Dan terkait dengan apa yang sudah di awal tadi dibahasakan oleh Bapak Kadis, salah satu yang mau ditingkatkan adalah pelayanan. Tapi kami tidak begitu paham Pak, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Jadi yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada hari ini, kayaknya FKP kita ini cukup menarik. Insya Allah ada part 2. Kalau ada permasalahan kita bisa selesaikan dengan cara diskusi, dan akan kita lebarkan ke jasa raharja. Kalau boleh ya sewaktu-waktu kita undang ya agak-agak di atas, level di atas lagi sedikit. Ya, mungkin camatnya. Nanti gantian saya tuan rumahnya nggak apa-apa. Boleh kita Pak, siap. Kami siap meluncur ke sana sama personil. Forum FGD lah Pak, forum group discussion ini sangat menarik itu kalau menemukan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya kalau kita tidak bahas itu tidak pernah akan selesai. Komunikasi kalau tidak dijalankan itu cuman, contoh ya Pak, anggota saya Pak Isa, dia cuma melihat, ini setiap hari saya lihat ada orang parkir tapi tidak pernah menegur, padahal Pak Isa-nya anggota patroli, kanit patroli, dia punya wewenang di situ. Tapi karena banyak pihak yang harus terkait di situ, inilah Pak, FGD ini sangat penting sebenarnya Pak. Kalau ini contoh tadi, kalau kita nggak bahas masalah parkiran ini, sampai saya mungkin tidak dijabat lagi di sini, itu akan seperti itu Pak. Harusnya adanya harus ada tindakan, bukan penindakan, tindakan dari kita Pak.
Itu sih. Makanya saya harap ini ada forum group discussion part 1, part 2, part 3. Siap. Seterusnya nggak apa-apa, Pak. Tenang, Pak. Saya jadi tuan rumahnya nanti. Nggak apa-apa. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak Kasat. Jadi kita berikan aplaus sedikit Pak Kasat, Pak Bayu. Jadi tadi akademisi juga menyampaikan dia memohon untuk bisa ada lantas masuk kampus untuk bisa memberikan pencerahan kepada mahasiswa-mahasiswa baru khususnya untuk tertib berlalu lintas khususnya di Kabupaten Majene ini. Mungkin itu saja yang hasil pertemuan kita, dan tentunya semua sumbang saran kita ini dicatat. Ada notulennya, ada berita acaranya akan ditandatangan sebentar supaya ada penguatan hasil forum konsultasi publik kita pada hari ini. Dan tentu di dalam dimasukkan notulen, dimasukkan bahwa perlu ada part 2-nya kegiatan forum konsultasi publik atau FGD kita pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang mana pertemuan kita pada hari ini intinya adalah bagaimana bisa kita keselamatan, kelancaran, dan ketertiban di dalam berlalu lintas. Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Kasat Lantas Polres Kabupaten Majene atas diundang kami bersama seluruh jajaran yang hadir. Ketua Organda DPC Kabupaten Majene, terima kasih. Akademisi, terima kasih. LSM, media yang hadir pada hari ini. Jajaran di SUB yang mengikuti acara hingga selesai, saya menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam FPK kita para ini adalah yang kurang berkenan di hati kita semua. Saya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.